kantor Johannes Oberlin Lumantobing, maka izinkan kami menyampaikan salah satu tujuan kami untuk menyampaikan ini. Yang pertama, klarifikasi terkait adanya produk etiket biru. Yang kedua, klarifikasi tentang pencabutan izin apoteker atas nama Ibu Heni Purnamasari. Yang ketiga, klarifikasi tentang segel terhadap pabrik dan peredaran produk berbahan berbahaya oleh tim kuasa hukum terhadap informasi hoax atau berita bohong. Baik, sebelum kami melanjutkan untuk penjelasan pada poin-poin tersebut, kami memberikan waktu dan kesempatan kepada Ibu Heni Purnamasari. Silakan Ibu Heni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berusaha menahan diri, tidak berkomentar terhadap berbagai fitnah, tudingan, berita biadab di media sosial. Alasan saya baru berbicara sekarang. Terakhir saya melihat fitnahan, tudingan yang terus berkembang hingga memasuki ranah pribadi. Keluarga dan anak-anak saya turut dilibatkan. Bahkan keseluruhan entitas bisnis saya juga menjadi sorotan. Hal ini tentunya sangat merugikan tidak hanya pribadi, tapi juga perusahaan. Tidak hanya itu, saya merasa sangat miris ketika mendengar berita yang menyebutkan bahwa saya dan sangat mengada-ngada adalah dan saya menjatuhkan bisnis saya semua ini dan adalah ingin menjatuhkan usaha yang tidak sehat dan merupakan persaingan usaha yang tidak sehat, sangat tidak sehat, sangat kejam, sangat keji sekali fitnah semuanya. Selama 3 minggu ini saya berpikir, biarlah saya yang dicaci maki dan difitnah, tapi saya harus memikirkan nasib ribuan karyawan saya yang menggantungkan hidupnya pada perusahaan yang saya bangun. Mereka adalah orang-orang yang mencari nafkah untuk keluarga mereka. Dan ini adalah tanggung jawab besar bagi saya. Baik, untuk detail lebih lanjut, tim kuasa hukum saya akan menjelaskan secara rinci mengenai langkah-langkah hukum yang diambil dan fakta-fakta yang perlu diketahui untuk mencegah misinformasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh podcastnya, media-media yang sudah mereka keluarkan itu kami sudah teliti dengan baik, dengan baca bahwa mafia sekian-sekian itu mereka sebutkan dalam kalimat-kalimat mereka. Nah, sebelum penjelasan saya harus sampaikan dulu buat teman-teman media semua. Kata-kata mafia ini kan sungguh tudingan yang luar biasa kan. Ini suatu kekejian yang luar biasa. Saya coba mengartikan apa arti kata mafia. Mafia itu artinya perkumpulan rahasia yang bergerak di bidang kejahatan. Nah, jadi tuduhan ini sudah sangat keji sekali. Jadi mafia itu bisa secara beberapa orang atau bisa juga bersekutu atau dengan berkelompok. Nah, klarifikasi yang perlu kami sampaikan pada poin pertama, bahwa beredarnya racikan yang berlabel beretiket biru. Jadi teman-teman sekalian, saya sampaikan, nah, tugasnya seorang apoteker meracik, membuat formula itu, maka diserahkan kepada lebih lanjut kepada apotek. Apotek tentu yang punya klinik farmasi. Jadi tugasnya Ibu Heni sebagai apoteker sampai di situ saja. Maka dalam perjalanan menjadi viral berita itu ketika ditemukan ada formula racikan beretiket biru dipergunakan tidak menggunakan resep dokter yang beredar di pasaran. Tegas kami sampaikan, itu bukan tanggung jawab Ibu Heni. Bahwa pada kesempatan ini kami sampaikan dengan tegas juga, Ibu Heni ini punya klinik, punya juga pabrik. Jadi untuk seluruh kontrak perjanjian kesepakatan dengan seluruh distributor kita,
seluruh reseller kita itu kita mengikat ada perjanjian bahwa itu tidak diperjualbelikan dan itu tidak bisa dipergunakan tanpa tidak menggunakan resep dokter. Viral mengenai etiket biru yang beredar, tentu itu di luar tanggung jawab Ibu Heni. Harus kami tegaskan. Yang menjadi persoalan hari ini teman-teman semua, saudari Nikita Mirjani itu bahwa etiket biru dalam live streamingnya harus kami tegaskan. Ibu Heni, si saudari Nikita Mirjani apotekernya, menyebutkan dalam live streamingnya bahwa ternyata itu tidak benar. Sudah dicabut izin apotekernya. Ya, jadi ternyata itu tidak benar. Pembayarannya si PO yang terakhir pembayarannya si Dr. Oki itu ada tagihan ke kita itu ada 22 miliar. Itu baru diselesaikan kemarin. Itu pun sampai kita berikan teguran tuh, itu kapan tagihannya dibayar? Ya kan? Nah, terus baru diselesaikan. Tidak lama baru dia mengajak Ibu Heni lagi untuk bikin McLone kembali untuk kerjasama. Nah, belakangan Ibu Heni sudah tidak mau lagi kerjasama, intinya itu. Karena tidak mau kerjasama, nah baru dia bikinlah podcast itu bersama Dr. Cetli. Kembalilah kata-kata tadi yang saya sebutkan itu. Jadi intinya mungkin karena Ibu Heni tidak mau kerjasama, mungkin sakit hati lah kurang lebih. Ya, jadi tuduhan-tuduhan mafia skincare, bagaimana mafia skincare orang Dr. Cetli sama si Dr. Oki masih pesan di Ibu Heni. Jadi kami tunjukkan nih, ini PO-nya nih. Bukti transfer. PO dan pembayaran, ini tanggalnya terakhir 24 September kemarin ketika podcast. Nah, masih podcast dia masih ada order PO ke kita. Saat dia melakukan podcast itu tanggal 24 September. Ini nih, nanti saya serahkan ke teman-teman media nih. Nah, jadi saya kurang paham juga ini kenapa nih orang-orang ini bisa begitu. Tuh disebutkan bahwa hidrokinon hasil dari pabriknya racikan itu ada racikan itu ya namanya ya. Dari pabrik ya. Ya, jadi si Dr. Oki bilang itu ada 13% mengandung hidrokinon. Sementara yang sebenarnya, kalau yang sebenarnya dari perizinan dari BPOM itu harusnya Ya, memang sebenarnya tidak mengandung. Ya, memang tidak Kita mengandung. nggak tahu sampel siapa yang dia uji. Jadi kita nggak tahu sampel siapa yang diuji itu sampai disebutkan ada 13%. Nah, terus yang ketiga tanpa resep dokter, itu bukan tanggung jawabnya Ibu Heni, ya. Terus tuduhan punya orang dalam di BPOM dan mengeluarkan uang untuk mengubah regulasi. Ini sungguh tuduhan tidak bermoral ini. Kalau Ibu Heni ini bisa mengendalikan, nggak dilakukan pemeriksaan perusahaannya hari ini. Ya, kalau punya orang dalam, tidak akan ada pengamanan sementara untuk produk-produk item yang dikeluarkan dari perusahaan tersebut. Bagaimanapun dari tahun 2021 Katanya yang ini ada tuduhan manipulasi order dari Dr. Oki Pratama. Produk yang terbaik untuk mereka. Yang terakhir nih, yang terakhir. Perusahaan mereka berkembang, perusahaan Ancaman mereka terhadap maju. reseller, Saya mengintimidasi pun maju, untuk saya pun mundur. ikut senang. Kalau tidak akan dikasuskan, sehingga ini sangat jelas didasari oleh persaingan usaha yang tidak sehat. Ya. Untuk tabayun, tentunya saya sebagai seorang muslim ya, dan saya juga mengenal mereka, dan tentunya saya sangat kecewa terhadap mereka. Bagaimanapun dari tahun 2021 saya bekerja sama dengan mereka. Saya ikhlas membuat produk yang terbaik untuk mereka. Perusahaan mereka berkembang, perusahaan mereka maju. Saya pun ikut maju, saya pun ikut senang. Selama ini saya rasa hubungan saya dengan mereka baik-baik saja. Hubungan saya dengan mereka sangat baik. Terakhir, akhir Juni, Oki mengajak saya untuk bertemu. Cuma kondisi saya sedang hamil besar. Oki mengajak untuk membahas soal maklun, gitu kan. Dan dengan Richard pun saya tidak ada masalah. Saya bertemu di acara, apalagi dengan timnya saya sangat berhubungan dengan baik. Makanya itu yang sangat membuat saya sedih. Apa yang dimau oleh perusahaannya selalu saya penuhi. Mau produk seperti apa, mau dibuatkan seperti apa, selalu saya bantu. Dengan timnya semuanya saya sangat berhubungan baik. Makanya saya yakin mereka pun sangat menyesalkan kenapa ini bisa terjadi, gitu kan.
Dan soal kerugian itu sedang dihitung. Dan itu tentu soal kerugian itu sangat besar sekali karena membawa ya itu semua lini bisnis saya. Tuh, dan itu yang saya sangat sesalkan. Kita berhubungan sangat baik dari 2021, malah sebelumnya kalau dengan Dr. O itu sebelumnya pun, sebelum 2021 pun kita sudah bekerja sama. Dia salah satu konsumen di pabrik saya gitu kan. Ya mungkin sekian. Ya. Ibu lahiran dia masih hubungi ya? Saya lahiran tidak hubungi. Saya terakhir itu Dr. Richard ya. Nah, makanya itu saya sangat menyayangkan, kenapa kalian ini? Apa salah saya? Kalau ada yang tidak berkenan dari saya, kenapa kita tidak bertemu? Kenapa harus dibuat fitnah seperti ini? Itu, apakah kalian tidak punya hati nurani? Keringat-keringat karyawan saya juga mengerjakan produk kalian. Di mana hati nurani kalian? Kita berkenalan, kita berhubungan baik. Oke, saya kira ada pertanyaan lagi. Oke, kita batasin aja, nggak usah banyak-banyak ya. Mungkin ini pertanyaan nomor 2 ya. Ya. Mau bertanya mungkin ke Mbak Heni sendiri akan Kalau boleh ke kami, karena kan sudah kami jelaskan semua tadi. terkait overclaim yang pertama seperti apa, kan ada juga selain Dr. Oki, Dr. Richard, ada dokter detektif juga yang memang mereview dari produk dari Mbak Heni sendiri. Seperti apa sih menilainya sendiri? Apakah memang dokter detektif juga akan ikut dilaporkan atau seperti apa? Apakah mengenal juga dokter detektif atau seperti apa? Ya, jadi kalau dokter detektif justru saya lihatin beberapa pernyataan-pernyataannya justru membela Ibu Heni sekarang. Ya kan? Jadi yang soal tudingan-tudingan itu malah dokter detektif itu malah membela Ibu Heni gitu loh. Overclaim, Bang? Apa? Yang overclaim? Itu tadi kan sudah kita jelaskan tadi overclaim itu. Tidak ada overclaim gitu loh maksudnya. Oke? Mungkin dua lagi ya. Ya. Terus ini ya. Kejadian dilaporkan. Enggak ya, ini silakan yang baju kuning ini. Saya mau bertanya sama Anda. Kita lihat podcast terbaru dari Ketua BPOM bahwa menyebutkan akan menindak tegas bagi yang memfitnah lembaga negara tanpa bukti. Lalu bagaimana dengan berita yang sekarang beredar, apa tindakan tegaskah? Saya jawab ya. Ya. Yuk, Ada silakan. tindakan tegas. Ya, yang pasti kalau izinnya tuh masih valid ya. Terus kalau dibilang kita nggak tahu itu pernyataan Kepala BPOM itu ditujukan ke siapa ya. Karena kami tidak ada masuk dalam kategori itu ya. Kami sudah mensubmit semua apa yang diperlukan, kita sudah ajukan dan sudah bahkan bertemu ya, sudah langsung audiens dan sudah diterima dengan baik, sehingga kami dalam proses saat ini menunggu. Tapi kalau yang tadi disampaikan ya memang benar, ada pasal yang berbeda gitu ya. Jadi pasal yang sebenarnya bukan bunyinya etiket biru malah dibunyikan seperti itu. Tentu ini kan sah-sah saja kami pertanyakan. Rilis untuk pengumuman publik itu pasti dari tingkatan yang bawah kan. Nanti di-approve di atas, sampai ke atasnya lagi baru dirilis ke publik. Nah, ini kenapa bisa terjadi seperti itu? Kenapa pasalnya bisa berubah? Ya, padahal untuk membuat pasal itu ada prosesnya. Undang-undang peraturan pembentukan perundang-undangan. Nah, jadi itu mungkin ya bisa kami pastikan bukan ditujukan kepada kami. Gitu ya. Oke. Baik. Ini yang Mbak yang punya. Oh, yang ya, oke, silakan, Mbak. Mas, terkait soal pabrik ibu yang ditutup, tadi kan sempat dibilang ada soal administrasi segala macam ya. Kalau boleh tahu detailnya tuh kenapa sampai kan nggak mungkin BPOM dengan begitu aja cuma turun. Jadi gini, Mbak, sebenarnya dilakukan pengamanan itu artinya untuk beberapa item produk kita yang belum memenuhi standar, yang belum memenuhi administrasi, itu yang sementara ditutup sementara oleh BPOM. Maksudnya apa, kenapa, apa administrasi? Ya namanya di pabrik ini kan soal mekanisme, kan misalnya mulai dari dibuat bahan-bahannya, terus bagaimana
orang-orang yang menjaga di sini, terus bagaimana distribusinya. Ini soal sistemnya aja. Jadi perbaikan administrasi lah sifatnya. Capanya sudah selesai itu, Bang. Nah, jadi kalau dalam bahasa BPOM itu namanya capa. Nah, jadi itu untuk perbaikan. Jadi itu yang diminta oleh BPOM kemarin, itu capa sistem perbaikan itu sudah kami selesaikan dan itu sudah serahkan ke BPOM gitu ya. Karena masalah racikan. Bukan. Oh enggak, pabrik tidak ada racikan, jangan salah nih ya. Pabrik itu PT Ratan Sasagara ini tidak ada mengeluarkan racikan. Racikan itu ada di klinik, di farmasi gitu loh. Jadi jangan di apotek, jangan salah paham nih. Gitu loh. Jadi hasil pemeriksaannya BPOM ini saya ulangi kembali lagi. Tidak ada ditemukan bahan berbahaya seperti hidrokinon atau merkuri. Yang di merek Daviena, Bang? Tidak ada juga. Berarti Gitu. kan yang ramai juga pembicaraan kan Daviena itu kan, Bu Heni mungkin bisa dijelaskan apa? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada ditemukan gitu loh. Kalian bisa cek sendiri, cek Nah. di lab apa-apa semuanya tidak ada. Lalu Nah. satu hasil lab dari dokter Oki itu seperti gimana? Hasil lab Iya, kan yang di review dokter. Nah itu justru itu yang nggak benar kan, bahwa kandungannya sampai disebutkan kalau tidak salah itu berapa kali rubah dia ya. Pertama disebutkan 6%, terakhir 13%. Jadi mungkin saya Nah, tambahkan, gitu. ya, saya tambahkan. Ini kan sampai di mereka nih yang mana nih, ya, yang mereka ambil untuk mereka tes. Uji tes ini kan kita nggak tahu yang mana. Benar nggak itu produknya dari barangnya dari kita, gitu ya? Nah ini kan nggak tahu. Ketika dia menguji itu, ya mohon maaf, maksudnya saya nggak bilangnya di sinilah. Mungkin di luar sana kalau mau jatuhin orang dia bisa masukin cyanida juga ke dalam kan. Habis itu nanti dia tes lab begitu. Tapi dari mana ini? Kalau kita bicara secara hukum harus jelas nih penyerahannya, ada buktinya. Nah jadi ini kita nggak tahu nih ceritanya bagaimana itu hasilnya, tentu produknya itu munculnya dari mana. Gitu. Itu Bang rencana. Terakhir. somasi gak Bang? Oke, ini terakhir ya, terakhir. Saya akan menjawab. Ada somasi tentu kami akan ambil tindakan tegas ya. Apa aja, Pak? Karena menyangkut masalah nama baik seseorang. Bang akan dilayani Siapa aja Bang? Sudah akan kami layankan berdasarkan podcast pemberitaan yang sudah dibuatkan, itu akan kami segera ambil proses tindakan hukum ya. Siapa aja, Pak? Total berapa orang? Inisial yang akan diinformasi siapa, Pak? Ya, tentu yang pemilik podcast itu. Jadi ada berapa? Sebutkan Bang, Nah, jadi Laporannya apa aja Bang? yang berinisial O, yang berinisial R, yang berinisial NM. Dan akun-akun lain yang telah memberikan berita-berita bohong, berita hoax, fitnah, hasut, bahkan ada di situ ujaran kebencian, ya. Clear ya? Cukup. Laporannya apa aja Bang? Pasal-pasalnya Bang. Ya, oke. Kita clear ya. Aku jawab yang terakhir. Kalau ditanya mengenai pasal apa, ya tentu undang-undang ITE dong. Kan? Berarti hanya Jadi 3 saja ya, Pak? ya sementara dan enggak ada beberapa akun-akun memang yang akan segera kami laporkan. Ya, cukup ya. Yuk, terima kasih ya teman-teman. Bang, siapa lagi somasinya Bang? Dan, ya, ada upaya-upaya hukum yang akan dilakukan. Jadi teman-teman sabar saja menunggu ya. Kami pasti akan tidak diam saja ya, karena ini udah bicara bagaimana kami harus membela klien ini. Tentu kami harus mempertimbangkan dulu nih kira-kira ya kapan waktunya yang tepat dan siapa-siapa orangnya. Tadi sudah disampaikan oleh rekan kami, termasuk pokoknya semua yang telah merugikan ya, the damage has been done terhadap Bu Heni dan perusahaan klien kami, itu pasti akan kami lakukan upaya hukum. Oke. Ya, Ini gitu. mau tanya Ini soal penyampaian ini ternyata ini saya baru ini ada ketinggalan tadi. Ini ada yang beredar berlabel etiket biru nih. Ini produknya nih. mereknya. Nah, jadi ini sudah kami order, sudah dipesan
Kita langsung beli secara online nih. Nah, ini pemiliknya dari Bening. Ini ada nih, ini bahannya. Ada logonya malah nih. Yang namanya etiket biru itu ini seperti ini. Ini kok bisa beredar juga nih. Bisa dipesan secara online lagi. Di toko oren atau Tanpa resep dokter. Nah, maka kami minta BPOM ini juga ditindak. Ya kan? Ini kan berbahaya nih. Gitu loh. toko online resmi. Ya, toko online resmi. Nah, ini bukti pesanan kita ada nih. Ada yang itu kan Bang, ada yang star atau yang Nah, benar-benar ini produknya Bening nih, produknya Bening. Ini beretiket biru yang seharusnya tidak boleh beredar tanpa resep dokter. Bang, ngomongin soal etiket biru, katanya dokter kan dokter Bang. Dokter Oki kan dokter. Ya, lo pakai resep dong. Ini bisa dipesan online tanpa resep dokter. Gimana ceritanya? Dia dokter tapi ini bisa dipesan secara online. Online-nya itu dari Ya, pokoknya bisa dipesan secara online lah. Ini kalau kamu mau buktinya nih, ini ada bukti pesanan kita nih. tanggal berapa Bang mesennya? Ofisialnya apa startnya Bang? Ofisialnya apa resellernya Bang? Mana? Berapa itu tanggalnya? Toko mawar kan logonya 14. Nah, jadi ini dipesan dari Bening Beauty tanggal 14 Oktober 2024. Ini baru. Ofisialnya Bang? beningbeauty.id reseller. Nah, ya, clear ya. Jadi supaya BPOM sebagai pengawas kita juga harus bertindak dengan tegas. Sekian dan terima kasih. Teman-teman ya. Ada dokter detektif juga ikut bersuara, gimana tanggapannya? Mbak Heni dokter detektif dong, gimana ini? Makasih ya. Oke, Bang.